Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua pasti menginginkan kesuksesan. Kita semua pasti menginginkan keselamatan dan menginginkan kebahagiaan sejak di dunia yang fana ini, lebih-lebih kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua pasti begitu. Tetapi pertanyaannya, adakah di antara kita yang sudah diberitahu bahwasanya kita termasuk orang-orang yang bahagia atau celaka? Ada yang tahu para jamaah sekalian? Tidak ada yang tahu. Karena tidak ada yang tahu, maka itulah yang membuat kita kemudian ada rasa khawatir. Jangan-jangan kita ini sudah berusaha sebaik mungkin, atau kita merasa sudah termasuk orang yang selamat, ternyata kenyataannya tidak. Sebab ada hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa dhira' fayasbiqu 'alal kitab fay'amalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Yang artinya, sungguh ada salah seorang di antara kalian, yakni kita kaum muslimin, yang sepanjang hidupnya itu melakukan amal kebajikan, hingga ketika dia menjelang kematian, atau hingga jarak antara dia dengan surga itu sudah seperti sejengkal saja, karena sudah dekat dengan kematian, dan dia amalnya amal soleh sejak dia dewasa sampai dengan di akhir-akhir hidupnya atau menjelang akhir hidupnya. Tiba-tiba ternyata takdir Allah berkata lain. Orang tersebut menutup hidupnya dengan melakukan amal keburukan, padahal sebelumnya dia ini ahli ibadah, ahli kebaikan, tapi menutup kehidupannya dengan keburukan yang disebut dengan su'ul khatimah, meninggal di atas perbuatan dosa dan maksiat. Sehingga para jamaah sekalian, sebenarnya tidak ada yang tahu pasti kita ini nanti akhirnya termasuk golongan yang selamat apa tidak, ada yang tahu. Nah, akan tetapi para jamaah sekalian, akan tetapi ada ciri-cirinya. Ya, ada ciri-cirinya yang bisa kita lihat apakah seorang itu termasuk orang yang selamat atau tidak. Nah, dari ciri-ciri itulah kita bisa menilai diri kita. Kalau yang ada pada diri kita selama ini ciri-ciri orang yang celaka, segera bertobat. Ya, segera apa? Bertobat. Tapi kalau ternyata pada diri kita ada ciri-ciri orang yang selamat, maka bersyukurlah kepada Allah, lalu berusaha istiqomah.
Dan minta kepada Allah supaya apa? Supaya kita mati di atas ciri-ciri tersebut. Nah, ada satu riwayat hadis ya, di mana hadis tersebut berbicara tentang ciri orang-orang yang celaka dan ciri orang-orang yang selamat dan bahagia. Ya, jadi hadis itu berbicara tentang ciri orang-orang celaka dan ciri orang-orang yang selamat dan bahagia. Hadis itu berbunyi begini: alamatus syaqawah arba. Tanda orang celaka itu ada 4. Wa alamatus sa'adah arba. Dan tanda orang bahagia itu, selamat itu juga ada 4. Nah, tanda orang celaka kebalikan dari tanda orang yang bahagia dan selamat. Nah, apa saja ciri-ciri tersebut? Hadis itu berbunyi, tanda orang celaka ada 4. Yang pertama ini, nisyanud dzunubi al-madiyah wa hiya mahfuzatun indallah. Ciri atau tanda orang yang celaka yang pertama adalah orang yang senantiasa melupakan dosa-dosanya yang telah lalu, padahal dosa-dosa tersebut tertulis dan terjaga di sisi Allah. Ini yang pertama, tanda atau ciri orang yang celaka, yaitu apa? Melupakan dosa-dosanya yang telah lalu, yang telah dia kerjakan, padahal dosa-dosa itu terjaga, terpelihara di sisi apa? Allah. Para jamaah sekalian, mengapa ini menjadi tanda kecelakaan, kebinasaan bagi seorang hamba? Sebab kita tahu bahwasanya dosa itu memiliki pengaruh yang jelek di dunia, lebih-lebih di akhirat memiliki pengaruh yang sangat jelek dan buruk bagi pelakunya. Sebab di dalam dosa itu tersimpan kemarahan dan adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila seorang itu menumpuk dosanya, maka berarti dia sedang menumpuk kemarahan, kemurkaan, dan siksa dari Allah. Nah, mengapa orang itu bisa melupakan dosanya? Sebab tidak lain karena dia meremehkan dosa. Seseorang melupakan sesuatu tidak lain karena meremehkan dosa. Karena itulah Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, la yazalul abdu yartakibul dzunub. Seorang hamba senantiasa terus-menerus melakukan dosa tanpa tobat. Ya, ada seorang hamba terus-menerus melakukan dosa tanpa tobat. Hatta tahuna alaihi ya, wa tasghuru fi qalbihi, hingga dosa itu menjadi remeh dalam pandangan dirinya. Biasa. Nah, ketika seorang itu meremehkan dosa, maka itu menjadikan seorang itu melupakannya. Karena remeh, sesuatu yang remeh itu akan membuat dia melupakan. Dan ketika seorang sudah meremehkan dosa, maka dia tidak ada keinginan bertobat. Dia akan terus-menerus melakukan dosa, semakin hari semakin bertambah. Dan kalau sudah seperti itu, khawatirnya Allah Ta'ala akan memberikan al-istidraj. Apa al-istidraj itu? Al-istidraj itu adalah semakin seorang itu bertambah dosanya, semakin diberi nikmat. Ini bahaya ini. Kalau sampai sudah seperti itu bahaya.
Jadi ada orang-orang yang semakin banyak dosanya, semakin tidak mau sholat, lapo sholat, gak penting, yang penting nyambut gawe. Waktunya bulan puasa Ramadan gak poso, ya poso gak ada lemes kerja, dan meremehkan melakukan dosa, maka Allah akan memberikan tambah nikmat kepada orang itu supaya apa? Supaya dia tidak tobat. Ini hati-hati, kalau Allah sudah marah sama seorang hamba, semakin dosanya bertambah, nikmatnya semakin ditambah. Untuk apa? Agar lupa diri. Kalau dia sudah lupa diri, maka akan diadab di akhir kehidupan. Na'udzubillah min dzalik. Para jamaah sekalian yang semoga kita semua senantiasa dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri yang pertama ini harus kita perhatikan betul. Tanda orang yang celaka itu melupakan dosa-dosanya telah lalu. Padahal dosa itu terjaga. Sekecil apapun dosa itu ada catatannya, dan sekecil apapun dosa itu ada balasannya. Ya. Sekecil apapun, sekedar berbicara satu huruf, satu kata yang isinya maksiat, mencaci maki orang misalnya, berbohong misalnya, adu domba misalnya, ada catatannya. Melirik yang diharamkan Allah Ta'ala, ada catatannya. Ya. Jadi jangan dikira kemudian hilang begitu saja dan akan diperlihatkan balasannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji sawi akan melihat kebaikannya atau balasan kebaikannya. Sebaliknya, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang melakukan keburukan walaupun sebesar biji sawi, nanti dia akan melihat balasan atas keburukannya. Jadi tidak akan dibiarkan para jamaah sekalian. Maka mari ya, jangan jadi orang seperti itu. Sering-seringlah bermuhasabah, sering-sering mengkoreksi dirinya. Kita ini banyak dosa, bukan tidak dosa, banyak dosa para jamaah sekalian. Selama manusia itu manusia, apalagi manusianya seperti kita, itu pasti banyak dosa, banyak salah, banyak keliru. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bini Adam khata'. Setiap yang namanya manusia itu banyak salah, banyak keliru, banyak dosa. Jadi pasti kita ini banyak dosa, hanya kita mungkin tidak merasa. Nah itu bahaya. Kalau kita merasa tidak punya dosa, hati-hati itu, berarti masuk dalam hadis tadi ya. Kalau kita merasa sedikit dosa, hati-hati, berarti kita masuk dalam hadis tadi, melupakan dosa yang telah lalu. Padahal dalam hadis setiap manusia pasti banyak dosa, apalagi seperti kita. Karena itu Umar bin Khattab, para jamaah sekalian, memerintahkan, menganjurkan untuk sering-sering mengkoreksi diri kita. Beliau berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wahai manusia, sering-seringlah kalian itu mencari-cari kesalahan diri, mengkoreksi diri. Apa dosa yang sudah saya perbuat? Apa perintah-perintah yang sering saya tinggalkan? Apa larangan-larangan Allah yang sering saya masih kerjakan? Dihitung. Sampai orang-orang terdahulu itu, Pak, karena perhatian akan muhasabah terhadap dirinya, tidaklah dia mau tidur setiap malam. Tidaklah dia mau tidur setiap malam kecuali ada kertas di sisinya dan ada pena. Lalu dia renungkan, seharian ini dosa apa yang saya lakukan berupa ucapan, dosa apa yang saya lakukan berupa penglihatan, dosa apa yang saya lakukan berupa pendengaran. Ditulis setiap malam. Tujuannya apa? Dia koreksi. Oh, seharian saya itu melakukan 1, 2, 3, 4, 5, 10 dosa. Dengan tujuan besok tidak diulangi.
Sehingga dia tahu persis kira-kira berapa ya dosa saya ini. Kalau kita para jamaah sekalian, kalau seandainya ditanya, ayo dosa apa yang kita lakukan selama seminggu ini, ingat mana? Ingat apa enggak? Lupa. Bahaya itu berarti. Mari segeralah kita untuk apa? Menghitung-hitung kesalahan kita, mengkoreksi perbuatan kita dalam rangka untuk segera bertobat. Karena kalau sampai kita lupa akan dosa kita, tidak mungkin ada tobatnya. Tidak mungkin kita tobat. Merasa sudah baik, merasa sudah bersih. Ciri yang kedua, orang yang celaka itu adalah wa dzikrul hasanatil madhiyah wa huwa la yadri aqubilat amruddat. Ciri celakanya seorang hamba yang kedua adalah sering-sering mengingat-ingat kebaikan yang telah dia lakukan, baik kebaikan yang terkait langsung dengan Allah seperti sholat, puasa, haji, umroh, atau terkait kebaikan kepada sang manusia, sedekah, ya, berbuat baik kepada orang lain. Itu dia ingat-ingat terus. Padahal apa? Tidak ada yang tahu apakah amalan itu sudah diterima oleh Allah ataukah ditolak. Nah ini ciri yang kedua, aneh ini. Orang yang senantiasa mengingat-ingat kebaikan dirinya, padahal dia sendiri tidak tahu sudah diterima atau tidak. Para jemaah sekalian, ada yang tahu bahwasanya amal kita sudah diterima oleh Allah? Salat kita, ada yang tahu tidak? Tidak ada. Baca Quran kita seumur hidup kita sampai sekarang, ada yang sudah tahu pasti itu diterima sama Allah? Tidak ada yang tahu. Puasa kita sudah berapa tahun berpuasa, berapa kali kita berpuasa, ada yang tahu Allah sudah menerimanya? Tidak ada yang tahu, Pak. Karena itulah Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang ahli Quran, beliau mengatakan, seandainya aku tahu, seandainya ini berarti tidak tahu, seandainya aku tahu Allah telah menerima satu sujudku. Bayangkan, seandainya aku tahu bahwasanya Allah Ta'ala telah menerima satu sujudku saja, maka tidak ada perkara gaib yang lebih aku cintai daripada al-maut, kematian. Kenapa demikian para jemaah sekalian? Karena beliau merasa, saya tidak tahu apakah amal saya ini sudah diterima atau ditolak. Kalau seandainya aku tahu, oh Allah sudah menerima satu sujudku saja, satu saja, maka aku lebih senang mati. Kenapa? Alhamdulillah sudah diterima sama Allah. Kan ibaratnya para jemaah sekalian, kita ini beramal seumur hidup, itu ibaratnya kan memberikan tanda kutip ya, hadiah kepada Allah. Hadiah kita diterima apa tidak oleh Allah, itu kan terserah Allah, betul apa tidak? Nah kita kan tidak tahu. Nah kalau ada hadiah kita diterima satu saja, senang sekali. Kenapa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, karena Allah tidak menerima amalan kecuali yang dilakukan seorang hamba yang bertakwa. Artinya kalau amal kita itu ada yang diterima sama Allah walaupun satu, menunjukkan kita ini termasuk orang bertakwa. Karena Allah tidak menerima amalan kecuali dari orang-orang yang bertakwa. Tidak ada yang tahu. Nah para jamaah sekalian, mengapa mengingat-ingat kebaikan itu tanda celaka? Karena dengan mengingat-ingat amal soleh kita, itu biasanya apa? Biasanya muncul ujubnya, muncul merasa hebat. Aku, ya, Masya Allah, poso wajib, jangankan poso wajib, sunnah tak lakoni apa? Daud Senin Kemis, ya, hari-hari putih di tengah bulan Hijriah. Sedekah, setiap minggu saya sedekah Jumat, ya, diingat terus. Muncul apa? Ujub, merasa hebat, merasa sudah banyak amal. Lah kalau orang sudah ujub, hati-hati, amalnya bisa gugur, merasa bangga. Karena itulah Ibunda Aisyah pernah ditanya,
Mata yakunul mar'u musian. Kapan seorang itu menjadi orang yang tidak baik, menjadi orang jelek? Kapan, Pak? Bukan ketika dia berbuat jelek, enggak. Tapi seorang itu menjadi jelek ketika seorang itu merasa dirinya sudah jadi orang baik. Saya ulangi, Pak ya. Ini saya yakin kita semua melakukan ini. Kapan seorang itu menjadi orang jelek, orang buruk? Yaitu ketika dia merasa sudah menjadi orang baik. Itu tanda-tanda keburukan. Kalau dia merasa baik, Pak, ujub, merasa hebat, ya, akhirnya meremehkan amal orang lain. Amalku gak sepiro, aku sholat malam 1000 rakaat, aku cuma piro, merasa bangga. Sedekahmu piro, aku 1 juta setiap bulan. Jadi seperti itu, muncul ujub. Dan ketika dia muncul ujub, maka dia tidak akan menambah amalnya. Sudah merasa puas dengan amalnya. Jadi hati para jamaah, ini ciri yang kedua, ya, yaitu apa? Selalu mengingat-ingat kebaikannya, merasa sudah jadi orang baik, muncul sombongnya. Lalu yang ketiga, ciri orang celaka itu adalah, ya, nadruhu ila man huwa asfala minhu fiddin, yaitu orang yang senang melihat orang lain yang ada di bawahnya dalam urusan agama. Ini tanda celaka yang ketiga. Orang yang senang melihat orang lain yang ada di bawahnya dalam urusan apa? Agama. Jadi dia ini sering membandingkan dirinya dengan orang lain yang di bawahnya dalam urusan agama. Allah gak popo, ya, gak iso ngaji gak popo. Wong sebelah lho malah gak tahu sholat, cik mending aku. Gak iso ngaji gak popo, sebelah gak tahu sholat. Seperti itu. Allah gak masalah, gak poso gak popo bulan Ramadan. Sebelah itu malah wis gak poso gak sholat, aku mending sholat, cik sholat walaupun gak poso Ramadan. Jadi selalu melihat orang yang di bawahnya dalam urusan apa? Agama. Ini salah. Dan ini tanda celaka. Kenapa? Karena kalau kita melihat orang yang ada di bawah kita keadaannya dalam urusan agama, dalam urusan amal soleh, ya, kita tidak terpacu untuk memperbanyak amal soleh. Padahal para jamaah sekalian, kita diperintah oleh Allah Ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wahai manusia, bersegeralah menuju ampunan Allah, ya, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan untuk orang bertakwa. Bersegera artinya cepat-cepat beramal, perbanyak amal. Fastabiqul khairat, berlomba dalam amal. Jadi orang yang melihat orang lain yang di bawahnya dalam agama itu tidak ada perlombaan dalam ibadah, Pak. Ya, merasa puas ibadah, ya ngono-ngono aja. Jadi ya, setiap tahun ya begitu, tidak merasa terpacu untuk apa? Bertambah, berkembang dalam masalah agama. Ini tidak akan bertambah ibadahnya. Ini menunjukkan orang ini meremehkan urusan agama, sehingga tidak ada semangat untuk lebih baik. Nah, ini tanda-tanda apa? Celaka. Dan yang keempat para jamaah sekalian, tanda orang celaka itu natrahu ila man huwa fauqahu fi amrid dunya. Orang yang senantiasa melihat orang yang keadaannya di atasnya dalam urusan dunia. Nah, ini kebalik. Dalam urusan agama dia melihat orang yang di bawahnya, ya, yang lebih sedikit ibadahnya, ya, yang lebih sedikit taatnya. Tapi dalam urusan dunia senantiasa melihat orang yang di atasnya dalam urusan apa? Dunia. Ini tanda celaka. Maksudnya bagaimana? Maksudnya para jamaah sekalian, orang ini selalu menilai tentang dunia itu ngelihat yang di atas. Saya punya motor, teman saya punya mobil, mosok gak iso untuk mobilnya. Saya punya rumah satu,
teman saya punya rumah 2, 3, mosok gak iso. Ini dalam urusan apa? Dunia. Nah, kenapa demikian? Ini tanda celaka para jamaah sekalian. Karena ketika kita selalu melihat orang yang di atas kita dalam urusan dunia, pengaruh jelek yang pertama, tidak ada syukurnya dalam hati kita terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, jadi kalau kita misalnya lihat ini bukan berarti begini ya, kita tidak boleh ya, ingin mempunyai sesuatu yang menjadi milik orang lain dalam arti seperti orang lain atau jadi kaya, itu bukan, tidak boleh, boleh. Tetapi ini orang yang senantiasa kalau dalam urusan dunia itu ingin lebih. Nah, ketika seperti itu, maka yang pertama akibat buruknya adalah kita tidak pandai bersyukur. Kita selalu merasa kurang aja, merasa kurang. Jadi ketika kita punya sepeda motor, bukan disyukuri, ngelihat itu ya punya mobil bagus, akhirnya dia berkeinginan, dia padahal dia ya penghasilannya tidak sebanyak temannya. Akhirnya apa? Ada rasa kepingin itu membuat sepeda motor ini tidak berharga di sisinya. Wah, cuma sepeda motor toh. Akhirnya apa? Dia tidak bersyukur kepada Allah sudah diberikan nikmat sepeda motor. Jadi tidak ada syukurnya. Padahal orang yang tidak bersyukur kepada Allah itu orang yang mengkufuri nikmat Allah, dan itu orang yang tercela. Karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Wahai manusia, sering-seringlah melihat kepada orang yang keadaannya di bawahmu dalam urusan dunia, dan jangan sering-sering melihat kepada orang yang di atasmu dalam urusan dunia. Kenapa? Fa innahu ajdaru an la tasdaru ni'matallahi alaikum. Sebab dengan cara seperti itu membuat kamu tidak meremehkan nikmat Allah yang ada pada dirimu. Itu Pak. Coba kalau kita melihat di bawah kita, alhamdulillah punya sepeda motor. Teman saya sampai sekarang punyanya sepeda ontel. Muncul syukurnya enggak? Alhamdulillah ya Allah, enak, saya kemana-mana cepet, enggak capek. Teman saya sampai sekarang punyanya masih sepeda pancal. Yang punya sepeda pancal ngelihat yang di bawah, ngelihat teman-temannya yang tidak punya sepeda pancal kemana-mana jalan kaki. Alhamdulillah ya Allah, walaupun punya sepeda pancal rodok kesel genjote, tapi tidak apa-apa. Teman saya ya Allah kemana-mana jalan kaki, ya, kemana-mana bingung cari tumpangan. Yang punya rumah, alhamdulillah walaupun tidak luas, tidak besar, ya rumah KPR lah. Ya, paling-paling rumah sekarang itu berapa Pak ukurannya Pak? 6 kali 12 ya, ya kan? Alhamdulillah, ya tidak tingkat. Teman saya sampai sekarang masih ngontrak. Setiap tahun mikiri, yo opo carane nabung untuk ada yang ngekos cuma 3 kali 4. Masih ada Pak kira-kira? Lihat itu Pak, perhatikan. Alhamdulillah, syukur. Yang ngontrak, alhamdulillah iso ngontrak. Teman saya masih ngekos cuma 3 kali 4, betul enggak? Ngontrak lebih luas. Yang ngekos juga begitu, alhamdulillah masih diberi kemampuan untuk ngekos ya. Teman saya nurut mertua itu karan terus bendino. Betul enggak? Alhamdulillah, lepas ini Pak. Jadi disyukuri. Kalau kita seperti itu, insya Allah hidup itu adanya syukur, terima kasih ya Allah. Tapi kalau kita melihat orang yang di atas kita dalam dunia, tidak ada puasnya, tidak ada syukurnya, malah muncul dengki, ya enggak? Kurang ajar ya. Paling ngingu tuyul, tambah soge, lihat muncul hasadnya. Nah itu Pak. Nah ini tanda orang celaka. Jadi orang celaka itu senantiasa melihat orang lain yang lebih tinggi dari dirinya dalam urusan dunia. Coba kalau kita syukur melihat yang di bawah, alhamdulillah senantiasa hidup itu bahagia Pak. Kenapa? Karena bahagia itu diantara sebabnya bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Mungkin selama ini hati kita sempit Pak. Mungkin selama ini kita gampang sumpek,
Mungkin selama ini kita ini gampang gundah gulana karena senantiasa membandingkan diri kita dengan orang lain yang di atas kita dalam urusan dunia. Betul apa tidak? Itu makanya sumpah. Makanya kita tuh tidak pernah ridho dengan takdir Allah, tidak pernah puas dengan nikmat Allah. Coba kita sering-sering Pak ngelihat yang di bawah kita Pak, muncul ketenangan jiwa, muncul syukurnya. Sampai masih hidup, alhamdulillah. Sebelah sudah mati Pak, ayo Pak, alhamdulillah enggak? Sampai main ke rumah sakit sesekali lah, sebulan sekali, untuk tafakkur, memikirkan, ya Allah, ini sudah tidak bisa apa-apa, hanya bisa berbaring di tempat tidur, yang satu kakinya putus. Itu Pak, ya Allah, saya masih diberi lengkap, kok gak ada syukurnya? Itu Pak, coba kalau kita seperti itu, saya yakin apapun masalah kita senantiasa akan tenang, akan gembira. Kenapa? Karena kita tahu ujian yang diberikan Allah kepada kita dibanding nikmat yang diberikan Allah sama kita, lebih banyak mana? Nikmat Pak, tidak terhitung. Sampai Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la. Terus, kalau kau tidak menghitung-hitung nikmat Allah, tidak bisa ngitung karena saking banyaknya. Tapi ketika Allah berbicara tentang ujian, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju', al-ayah. Ketika Allah berbicara tentang ujian, kami akan berikan ujian, kami akan berikan sebagian kecil. Syai' itu kecil Pak, bisa dihitung, dari ujian berupa rasa lapar, rasa takut. Lihat bedanya. Ketika Allah berbicara tentang nikmat, kalau kau hendak menghitung nikmat Allah, tak akan bisa menghitung karena begitu banyaknya. Tapi ketika berbicara ujian, kami pasti akan menguji kalian dengan sesuatu, bisa dihitung. Lah, anehnya kita lebih sering mengingat-ingat musibah dan ujian dibanding nikmat. Itu keliru. Apalagi, belum lagi kalau kita bicara musibah, itu juga ada nikmat yang tersembunyi dari musibah itu. Betul apa enggak? Maka mari Pak kita rubah cara berpikir kita. Mungkin selama ini kita ini hidup susah, hidup sedih, bukan karena kita tidak memiliki nikmat, bukan sedikit nikmat yang ada pada kita, sebenarnya banyak, tapi cara pandang kita yang membuat kita itu apa? Bersedih, sumpek. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat, mata kita buta melihat nikmat Allah yang begitu banyak pada diri kita. Apa sebab diantaranya kok bisa begitu? Karena kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain yang di atas kita keadaannya dalam urusan dunia. Ini tanda celaka Pak. Maka terakhir, karena itu tanda bahagia, dunia bahagia, akhirat bahagia, kebalikan dari 4 tanda celaka ini. Yaitu apa? Orang yang selalu mengingat-ingat dosanya. Nah, ini penting Pak. Karena itu Rasulullah mengatakan tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung orang yang disibukkan mengingat dosanya, mengingat aibnya, mengingat kekurangan dirinya, sehingga tidak sempat ngurusi aib kekurangan orang lain Pak. Ya, diajak ngerasa nih, dosaku wis akeh. Sibuk dia memperbaiki, dihitung-hitung. Sebab kalau kita tidak ngitung-ngitung sekarang Pak, nanti di akhirat dihitung lebih berat. Ya, makanya dihitung mulai sekarang tobat. Yang kedua adalah, yaitu orang yang melupakan kebaikannya, tidak merasa berjasa kepada Allah. Ya Allah, sholatku lah wis akeh. Ya Allah, saya ini sholat tidak hanya wajib loh, yang sunnah loh. Kok gak dituruti permintaanku? Loh, merasa berjasa Pak dengan Allah. Lu siapa kita itu? Kok merasa berjasa kepada Allah? Amal kita itu tidak ada nilai, tidak sebanding dengan nikmat Allah, tidak sebanding. Kan ada dalam satu riwayat di situ, ada orang yang selama 500 tahun Pak beribadah. Bayangkan 500 tahun. Lalu hari kiamat dia dihitung amalnya, lalu dikatakan kau masuk surga dengan rahmat Allah. Insya Allah sudah banyak yang pernah dengar kisah ini. Saya hanya mengingatkan saja. Orang ini protes, ya Allah, dia merasa apa? Ketika
dikatakan kamu masuk surga karena rahmat Allah, gak terima. Dia merasa apa? Saya berhak masuk surga semata-mata karena prestasi saya beribadah 500 tahun. Maka karena hitung-hitungan, maka Allah hitung-hitungan. Ya udah, lagi itu dihitung aja. Dihitung antara ibadah dia 500 tahun dengan nikmat yang ada pada dirinya. Tidak usah banyak-banyak, nikmat satu mata aja. Karena hitung-hitungan kan, ya udah hitung-hitungan, dihitung beneran itu. Maka dalam timbangan mizan itu, ibadah dia 500 tahun ditaruh di timbangan yang kanan, satu niat mata ditaruh di sisi yang lain. Apa yang terjadi, Pak? Berat mana antara ibadah 500 tahun yang dia lakukan dengan nikmat mata yang Allah berikan kepada orang itu? Berat mana? Berat yang mata, Pak. Bayangkan 500 tahun, Pak, itu tidak bisa ngijoli nikmat mata walaupun satu. Belum nikmat mata yang satunya, belum nikmat pendengaran, belum nikmat nafas, air, macam-macam, Pak. Dan ketika kita selalu mengingat kebaikan kita pada manusia, jadinya ngungkit-ngungkit. Tuh, kamu tak bantu, saya kegantian. Nah, itu berarti tidak ikhlas dia. Maka orang yang bahagia, dia lupa, Pak, dia lupakan amalnya, baik amal yang kepada Allah secara langsung atau kepada hamba, sehingga dia itu, wah, aku selali ya. Ciri yang ketiga adalah, yaitu dalam urusan dunia dia ngelihat di bawah, muncul syukurnya. Karena dia bersyukur, Allah tambah nikmat, dan dia nanti dikumpulkan bersama orang-orang yang pandai bersyukur. Dan yang terakhir, dalam urusan agama, ngelihat yang di atasnya, Pak. Wah, kono rek wis khatam Quran, aku turu khatam. Kudu iso rek, mosok gak iso khatam. Nah, itu kan. Kono iso maca Quran, aku cik Iqra dorong lulus jadi cici. Semangat. Itu, Pak. Sana sedekah setiap hari walaupun tidak banyak, mosok aku gak iso padahal aku luwes oge. Kudu iso. Ini tanda orang bahagia, orang selamat, Pak. Mari, sudah kita ketahui semua 4 ciri orang yang celaka dan 4 ciri orang yang bahagia dan beruntung, di mana 4 ciri orang yang beruntung itu kebalikan dari 4 ciri orang yang celaka. Mari, Pak, kalau ada ciri-ciri tanda orang yang celaka, kita bertobat, kita buang itu semua, lalu kita ganti dengan 4 ciri orang-orang yang beruntung yang tadi kita bahas. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita. Ada pertanyaan? Monggo, Pak. Ada pertanyaan? Monggo. 1, 2. Baik, seperti yang sudah jelas ya. Baik, kita akhiri. Semoga Allah Ta'ala memberikan berkah kepada umur kita, beri berkah kepada harta kita, berkah kepada ilmu, berkah kepada keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sifat orang-orang yang beruntung dan menjauhkan kita dari sifat orang-orang yang celaka. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.